Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiadi Surbakti dan saya adalah peserta dalam kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru informatika dalam jenjang SMA SMK fase E. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil refleksi dan pemikiran saya terkait pengalaman belajar mandiri dari modul 1 yang membahas tentang mata pelajaran informatika dalam kurikulum Merdeka. Pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1 mencakup 1. Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Yang kedua, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang keempat, apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran. Selanjutnya, apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Dengan mempelajari modul ini, saya memahami konsep ilmu informatika, konsep berpikir komputasional, konsep literasi digital, konsep pembelajaran informatika inklusif, integrasi profil pelajar Pancasila dalam pelajaran informatika. Selanjutnya, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran menjadi jauh lebih menyenangkan, aktivitas kreatif dan interaktif yang saya merasa lebih antusias dan termotivasi untuk belajar. Saya sangat menikmati proses belajar yang tidak monoton dan lebih variatif. Selanjutnya, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses pembelajaran? Yang pertama, pendekatan yang inklusif. Metode Unplugged memungkinkan semua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Terlepas dari akses mereka terhadap teknologi, ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan merata. Apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran? Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, keterbatasan waktu. Metode Unplugged membutuhkan alokasi waktu yang lebih panjang untuk implementasi yang efektif. Saya perlu mempertimbangkan cara untuk mengatur waktu pembelajaran dengan lebih efisien. Yang kedua, pelatihan guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan agar mahir dalam menerapkan metode Unplugged. Analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika mencakup 1. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi yang lebih jauh. Yang kedua, apa wawasan insight baru dari materi yang dipelajari. Yang ketiga, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika. Yang keempat, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Adapun pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konsep informatika dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa manfaat jangka panjang dari metode Unplugged dalam pembelajaran informatika. Yang ketiga, bagaimana metode ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Adapun wawasan baru dari materi yang saya pelajari dari modul ini, yang pertama, informatika bukan hanya tentang penggunaan komputer. Metode Unplugged menekankan bahwa konsep-konsep dasar informatika bisa diajarkan tanpa teknologi canggih. Yang kedua, pentingnya literasi digital dan berpikir komputasional.
Metode ini membantu siswa mengembangkan keterampilan ini dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Yang ketiga, metode Unplugged juga memfasilitasi pembelajaran yang lebih inklusif, memastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi dan belajar terlepas dari akses mereka terhadap teknologi. Selanjutnya, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Yang pertama, pemahaman dan penyampaian konsep. Menyampaikan konsep abstrak tanpa alat bantu digital bisa menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, menggunakan metode Unplugged memerlukan kreativitas dan inovasi dalam pengajaran. Guru harus terus mencari cara baru untuk membuat pembelajaran tetap menarik dan efektif. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan bahan ajar juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Adapun alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan yaitu pelatihan guru. Mengadakan workshop dan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan metode Unplugged. Selanjutnya, pengembangan bahan ajar. Kolaborasi antar guru untuk menciptakan bahan ajar yang inovatif dan efektif sangat diperlukan. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi sederhana. Menggunakan teknologi sederhana yang mendukung metode Unplugged dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu dan penerapannya di masa mendatang. Pengalaman di masa lalu, pembelajaran informatika seringkali berfokus pada penggunaan komputer. Siswa diajari bagaimana menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, serta mengoperasikan aplikasi-aplikasi dasar. Penerapan di masa mendatang, dengan metode Unplugged, kita bisa mempersiapkan siswa untuk memahami konsep dasar informatika dengan lebih mendalam tanpa bergantung pada teknologi. Metode ini juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang penting untuk menghadapi tantangan di era digital. Selanjutnya, konsep atau praktik baik dari modul lain atau sumber lain. Kita bisa mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis project atau project-based learning dari modul lain untuk mengajarkan konsep informatika dalam konteks yang lebih jauh. Sumber eksternal seperti platform pembelajaran online atau kursus tambahan yang bisa memberikan wawasan baru dan metode pengajaran yang inovatif. Selanjutnya, konsep atau praktik baik dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Integrasi lintas disiplin ilmu menghubungkan konsep informatika dengan mata pelajaran lain seperti matematika atau sains untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Kegiatan ekstrakurikuler melibatkan siswa dalam klub atau kegiatan seperti klub robotika atau coding club untuk menerapkan konsep informatika dalam proyek nyata. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan inovatif ini, kita bisa memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami konsep informatika, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam metode pengajaran. Pendekatan baru yang lebih inklusif dan interaktif ini membawa banyak keuntungan bagi siswa dan guru. Dengan demikian, kita berharap dapat meningkatkan kompetensi guru dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Implementasi metode pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan akan membawa hasil yang optimal bagi pendidikan di Indonesia. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.